Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin memberikan tutorial, tutorial mengenai game akhlak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa game akhlak ini bertujuan agar kita semua bisa memperbaiki akhlak dengan cara bermain game. Jadi bermain game akhlak ini salah satu cara memperbaiki akhlak kita supaya kita bisa mengingatnya mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang seharusnya kita tinggalkan, mana akhlak yang seharusnya kita bentuk. Nah, dengan permainan game akhlak ini, insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Bagi pribadi kita, bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi generasi muda kita, bahkan untuk orang-orang tua yang usia lanjut pun ini bermanfaat sekali para sahabat. Nah, untuk itu para sahabat, mari kita saksikan bagaimana cara bermainnya. Karena itu pada hari ini kita memberikan petunjuk tentang tutorial game akhlak. Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini para sahabat sekalian, kita lihat game akhlak. Ya, jadi game akhlak ini untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter sejak dini. Nah, nanti bagi yang memerlukan game akhlak ini silakan menghubungi nomor handphone yang di bawah ini. Handphone yang ini. Penjelasan lengkap tentang game akhlak ini bisa disaksikan di YouTube. Channelnya Berkaca Diri, judulnya Mahdi SHS nomor 63, Game Akhlak. Para sahabat, game akhlak ini menggunakan beberapa perangkat lainnya, alat-alat pembantu. Salah satunya adalah dadu. Jadi dadu ini dipergunakan untuk memperbaiki akhlak. Dadu ini dipergunakan dalam rangka memperbaiki akhlak. Jadi karena itu, dadu yang dipergunakan untuk memperbaiki akhlak itu berpahala. Tapi kalau untuk berjudi, itu berdosa. Ya ini para sahabat. Jadi kalau dipergunakan untuk memperbaiki akhlak, dadu ini jadi berpahala. Tapi kalau dipergunakan untuk berjudi, berdosa. Nah, para sahabat, game akhlak berkaca diri ini telah memperoleh hak cipta dari Kemenkumham. Nah, ini hak ciptanya. Para sahabat, mari kita pelajari bagaimana cara menggunakannya. Jadi aturan permainannya bagaimana? Nah, karena itu dipersilahkan para sahabat bisa mendengarkan aturan main yang kita siapkan. Yang pertama, usia pemain 8 tahun ke atas. Bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih atau beberapa grup. Pada awal permainan, nah ini para sahabat, awal permainan, posisi semua koin, nah ini koin, kita sebut koin ya. Posisi semua koin berada di luar. Ya, berada di luar, di awalnya di luar ini beradanya. Ya, ada di luar. Nah, kemudian
Waktu kita memulai, kita putar dulu. Ya, dadunya kita nomor berapa? Apakah dapat nomor satu, apakah dapat dua, nomor tiga, atau berapa? Anggaplah misalnya kita putar dadu itu, ya begitu diputar dadu itu, dikeluarkan dadu itu, nah ternyata kita dapat angka, misalnya angka 4. Nah maka angka 4 kita mulai hitung, 1, 2, 3, 4. Berhenti. Nah, apabila dia angka 4, maka tidak ada tambahan. Ya, nah misalnya lagi, nah kita ulang, dapat dadunya angkanya 2 misalnya, 2. Maka kita mulai 1, 2. Nah, sekarang misalnya lagi angkanya 3. Misalnya angkanya 3. Kita dapat angka 3 yang ini. Ya, angka yang 3 yang ini kita dapat. Nah, kemudian kita mulai 1, 2, 3. Nah, ini 3 para sahabat. Nah, ternyata di angka 3 ini, di angka 3 ini ada tulisan taat. Ya, taat ini sifat yang baik. Nah, apabila kita dapat angka 3, kita dapat taat. Maka kita plus, nah ini ada hitungan, plus 5. Berarti kita lanjut. Ya, jadi setelah angka 3 sini plus 5, maka kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita berada di nomor 8. Nah, ini para sahabat. Ya, jadi dia di angka 8. Nah, tapi sebaliknya, kita misalnya dapat angka, kita ulang lagi, dapat angka 6. Angkanya 6. Maka kita mulai 1, ya, dari iman tauhid nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angkanya 6 di sini. Nah, ternyata angka 6 ini ada tulisan tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu sifat negatif, maka dia dikurang 5, minus 5. Jadi akhirnya kita harus kembali lagi. Dari sini kita hitung lagi 5 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke awal. Nah, ini contohnya para sahabat. Ya, jadi bisa dia kalau dapat angkanya tepat seperti angka kedua itu berhenti, udah selesai. Angka keempat atau nomor 4 atau nomor 5 selesai, nomor 8 selesai. Tapi kalau dia angkanya nomornya 6, bisa balik lagi tuh ke semula. Dia minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini para sahabat. Ini contohnya ya, contoh-contoh. Nah, kemudian bila ini ya, ini bila posisi koin ini adanya di kafir misalnya. Kafir, mana kafir? Nah, ini nomor 37. Ya, dia setelah ada tambah kurang sebagainya, itu ada posisi kita terakhirnya ada di kafir. Nah, maka apabila ada di kafir, ya, apabila angka itu ada di kafir, harus kembali dulu ke iman tauhid. Nah, karena minus 36. Minus 36 ini langsung masuk kembali ke iman tauhid. Nah, ini para sahabat.
Ya, tetapi begitu dia masuk ke angka satu iman tauhid, ya iman tauhid, sebelum diangkat oleh kita, kita membaca astagfirullah itu, ya. Jadi kita dari iman tauhid dari kafir sini kembali ke iman tauhid, kemudian kita belum apa namanya belum diangkat oleh kita, langsung kita baca astagfirullah, maka dapat bonus dua. Kita baca astagfirullah dapat bonus dua, berarti satu satu dua. Nah, ya masuk ke iman tauhid, kita baca astagfirullah, maka dia dapat bonus bila lupa membaca astagfirullah, maka poin tidak dapat lagi. Artinya setelah dia kembali ke iman tauhid, lupa membaca astagfirullah, maka tidak mendapat bonus angka dua. Tidak dapat, berarti dia tetap berada di posisi angka satu. Tetap berada di posisi angka satu, iman tauhid. Satu, dua. Langsung masuk ke taat lagi. Nah, taat lagi kita dapat bonus lagi. Bonus lagi angkanya 5. Berarti ini ada kecil tuh tulisannya tambah 5, berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti kita di sini. Nah, ini para sahabat, ya. Jadi saya ulang kembali, kalau dia ada di kafir, ya kafir, nah di sini, maka kita kembali ke iman tauhid. Masuk sini iman tauhid, kemudian kita baca astagfirullah, dapat bonus 2. Berarti satu, satu, 2. Nah, ternyata dapat bonus 2. Kita dapat bonus lagi taat 5. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada gini para sahabat. Ya. Nah, kemudian apabila kita masuk munafik misalnya, munafik mana nih? Munafik masuk ke munafik. Nih. Munafik tiba-tiba masuk ke munafik, nomor 58 jadi munafik. Nah, ini juga kita harus membaca, harus kembali dulu ya, harus kembali dulu ke iman tauhid. Kemudian kita membaca astagfirullah juga. Astagfirullah, maka tambah 2, 1, 2. Kemudian tambah lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga pada saat kita dapat angka di tempat musyrik misalnya. Musyrik, mana musyrik? Ini nomor 26, musyrik. Kembali lagi ke angka 1. Kita ucapkan astagfirullah, maka kita dapat bonus 1, 2. Masih dapat bonus lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama juga pada saat kita ketemu fasik. Ini fasik 47. Kembali lagi ke tauhid. Astagfirullah. Kita tambah 2, 1, 2. Tambah lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini para sahabat. Gitu. Ya.
Nah, kemudian bila bila kita bermain pada posisi angka syukur. Mana syukur? Misalnya ada di syukur. Bersyukur, syukur mana syukur? Nah, mana syukur ya? Syukur misalnya di syukur. Posisi syukur mana nih? Mana ya? Misalnya kita nih, posisi syukur. Posisi syukur ini kita dapat tambahan 18. 18 ya. Kita dapat tambahan 18. Maka begitu kita dapat 18, kita harus ucapkan alhamdulillah. Begitu datang masuk ke syukur, ucapkan alhamdulillah. Nah, karena itu bisa lanjut dia tambah 18 ya. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tuh. Tapi kita harus ucapkan alhamdulillah. Ya begitu juga. 18 alhamdulillah. Kita ulang lagi, kita dapat syukur, kita membaca alhamdulillah. Maka kita lanjut sampai ke sini 65. Ya. Tapi kalau begitu dapat syukur, kita lupa membaca alhamdulillah. Nah, kita nggak baca alhamdulillah, langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai sini lupa baca alhamdulillah. Maka harus dikurangi 4. Ya, harus dikurangi 4. Karena lupa baca alhamdulillah. Jadi kawannya ngawasin nih. Wah, dia nggak baca alhamdulillah. Kurangi 4. Mundur lagi dia. 1, 2, 3, 4. Begitu. Dia lupa baca alhamdulillah. Ya. Nah, begitu juga kalau berada di posisi ikhlas. Nah, mana ikhlas nih? Di posisi ikhlas. Mana ya? Posisi ikhlas. Dia juga ada bertambah. Mana ikhlas? Nah, dia agak lama sedikit. Mana ikhlas? Pada posisi ikhlas, dia juga bertambah juga tuh. Posisi ikhlas. Atau posisi tawakal dulu deh. Posisi tawakal. Posisi tawakal juga begitu. Nah, cuman bacanya tawakal itu membacanya adalah hasbunallah. Hasbunallah. Ya. Hasbunallah. Posisi tawakal dapat 12, membaca hasbunallah. Kalau dia lupa membaca hasbunallah dikurangi 4. Ya, dikurangi 4. Nah, begitu juga pada saat dia posisinya ikhlas. Dapat tambahan 16. Ya. Ikhlas belum ketemu nih. Dapat tambahan 16. Tapi kalau dia lupa membaca innalillah, nah, dikurangi 4. Jadi tambahnya cuma 12. Nah, begini para sahabat. Ya, cara bermainnya seperti ini. Jadi diulang lagi. Kalau dia dapat syukur, ya syukur. Nah, sini harus baca alhamdulillah baru dapat 18. Tapi kalau tidak baca alhamdulillah karena lupa, maka dikurangi 4.
Ya, begitu juga kalau dia dapat ikhlas. Ya, kalau dia dapat ikhlas, dikurangi kalau nggak baca innalillah, dikurangi 4. Nah, ini para sahabat cara permainannya. Ya, nah ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Nanti ada petunjuknya juga. Ya, ini para sahabat. Nah, nanti pada saat dia semua bermain, yang bermainnya ini waktunya hanya setengah jam atau 30 menit. 30 menit itu sampai di mana dia? Ya, sampai di mana dia? Nah, nanti setelah 30 menit berhenti. Ya, berhenti. Nah, siapa yang paling tinggi angkanya di sini? Nah, dia yang menang. Ya, jadi nanti siapa yang paling tinggi angkanya, dia yang menang. Nah, ini berarti satu putaran selesai. Yang paling tinggi angkanya yang menang. Atau mungkin selesai sampai di sini. Ya, ini satu putaran hanya 30 menit saja. Ya, 30 menit saja. Nah, ini kalau dia udah sampai di sini, kalau dia udah lebih 98, nah terus dapat angka lagi dia lebih, nah dia langsung menang berarti. Ya, nah itu begitu para sahabat. Nah, bagaimana sekarang cara menghitungnya? Cara menghitung pemenang. Ya, pemenangnya siapa? Nah, tentunya para sahabat, kita lihat contoh perhitungan nilai. Nah, ini kita melakukan apa namanya permainan ini 5 kali putaran. Nah, misalnya ada 4 orang, ya ada 4 orang peserta A, B, C, D. Nah, ada 4 orang. Nah, kemudian pada saat putaran pertama, nah putaran pertama, ya, nah peserta A menang duluan. Nah, maka kalau peserta A menang duluan berarti peserta yang lainnya 0, 0, 0. Nah, pada saat putaran kedua, ya putaran kedua, ternyata yang menang adalah B. B menang. Nah, maka A0, C0, D0. Pada saat putaran ketiga, yang menang juga B misalnya. Misalnya B juga yang menang. Maka A-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Nah, putaran keempat, nah ternyata yang menang itu C. Ya, C. Nah, berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, nah kemudian D-nya 0. Nah, di putaran kelima ternyata yang menang adalah D. Yang menang adalah D, maka C0, B0, A0. Ya, nah ini para sahabat. Nah, sekarang dari sini peserta ini dijumlah. Ini A dapat berapa? 1. B dapat 2. C dapat 1. D dapat 1. Berarti yang menang adalah B. A menang 1 kali jumlah 1. B menang 2 kali jumlah 2. C menang 1 kali jumlah 1. D menang 1 kali jumlah 1. Pemenangnya adalah B. Nah, ini para sahabat, pemenangnya adalah B. Jadi karena itu permainan ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua dalam rangka memperbaiki akhlak mulia. Nah, karena itu para sahabat, setelah memahami bagaimana cara bermainnya, nanti berikutnya ada lagi petunjuknya
Petunjuknya dijelaskan di dalam lembaran kertas supaya kita lebih paham. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, ya, bisa dipraktekkan. Dan selanjutnya ada juga grup, kemudian grup itu juga nanti bisa dia memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kepada pemenang grup, nanti itu kalau ada grupnya ya, nah pemenang grup ini bisa memberikan ada namanya kartu-kartu tentang akhlak mulia, harus didiskusikan bersama, sehingga ini merupakan sebuah permainan yang dinilai oleh para guru. Kalau satu sekolah ini, satu kelas berapa orang dibikin grup, nah ini sebagai sarana untuk mereka mengingat kita harus berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia dapat plus, kalau berakhlak hina dapat minus. Nah ini para sahabat, mudah-mudahan generasi kita yang akan datang sudah memahami akhlak mulia seperti apa, akhlak hina seperti apa. Begitu juga di dalam keluarga. Semua isi keluarga sudah tahu akhlak mulia seperti apa, akhlak hina seperti apa. Demikian juga di sekolah-sekolah. Nah, permainan ini para sahabat, kalau dilakukan dalam 6 bulan, seminggu sekali, ya 6 bulan itu seminggu sekali, nah terus menerus, itu akan memberikan kesan yang dalam kepada anak-anak kita. Ya, nanti manfaatnya itu bisa dilihat di YouTube sebelum ini tentang game akhlak. Demikian para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita berharap generasi-generasi berikut bisa mempelajari game akhlak ini sedini mungkin. Ya, sedini mungkin sehingga sedini mungkin anak-anak sudah mengerti dan dia akan terbawa sampai dewasa, sampai ke masa tuanya akan selalu ingat mana akhlak hina, mana akhlak mulia, bagaimana seharusnya dia hidup berakhlak mulia. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.